Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Pendidik. Hari ini saya akan menjelaskan 4 soal, khususnya TIU hitung cepat, terkhusus lagi hari ini hubungan X dan Y. Ada beberapa soal yang di situ persis keluar di 2023, saya tampilkan di sini dan semoga tahun ini akan keluar lagi. Kerjakan dulu soalnya, baru nanti kita sama-sama bahas, oke? Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Sebelum saya bahas, teman-teman saya ajak untuk belajar bersama aku melalui buku dan juga bonus bimbel 23 kali pertemuan, ada bonus 25 kali tryout. Langsung saja check out, linknya ada di kolom deskripsi. Nomor 1. X adalah penjumlahan bilangan genap dari 152 sampai dengan 169. Sedangkan Y adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 152 sampai dengan 169. Hubungan X dan Y adalah titik-titik. Soal ini kemarin ada yang mendapatkan 2 soal, 3 soal, 1 soal. Intinya soal ini banyak sekali yang mendapatkan. Apakah salah satunya kamu? Coba komentar di bawah ya, apakah soal ini juga keluar di kamu. Maka hubungan X dan Y itu apa? Sebelum saya menjawab, maka izinkan saya menjelaskan secara pelan-pelan. Ikuti cara berpikirnya dan sekali lagi, TIU itu mudah, jangan dipersulit. Mari kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau saya analogikan saya punya angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ketika saya menjumlahkan angka-angka yang genap, maka 2 ditambah 4. Kemudian kalau saya menjumlahkan angka-angka yang ganjil, maka di situ adalah 1 tambah 3 ditambah 5. Artinya lebih besar angka-angka yang ganjil. Di sini lebih besar. Berikutnya kalau saya punya angka-angka sebagai berikut. 2, 3, 4, dan 5. Angka genapnya adalah 2 dan 4 atau 2 tambah 4. Angka ganjilnya adalah 3 ditambah 5. Ini otomatis juga lebih besar daripada yang genap. Berikutnya lagi, kalau saya punya angka 1, 2, 3, dan 4, maka angka-angka ganjilnya adalah 2 dan 4. Angka genapnya 2 tambah 4. Angka ganjilnya 1 sama 3. Lebih besar angka-angka yang genap. Begitu juga misalkan saya punya angka-angka 2, 3, dan 4. Angka genapnya adalah 2 dan 4. Angka ganjilnya hanya 1 yaitu 3. Maka 2 tambah 4 pasti lebih besar dibandingkan 3. Ini genap ya. Sejenak perhatikan dengan seksama, saya akan menjelaskan dengan pelan-pelan karena ini sangat fundamental. Teman-teman, tidak peduli di depan itu batasnya ganjil, contohnya 1. Tidak peduli yang depan itu batasnya genap, contohnya 2. Yang penting, kalau di situ batas belakangnya adalah ganjil, contohnya 5, maka penjumlahan angka-angka ganjil akan lebih besar dibandingkan angka genap. Begitu juga yang sebelah kanan. Kalau misalkan di situ tidak peduli depannya itu ganjil, contohnya 1, tidak peduli depannya genap, contohnya 2, yang penting angka belakangnya genap, contohnya di sini 4, maka penjumlahan angka-angka genap akan lebih besar dari angka-angka ganjil. Kesimpulannya apa? Kita tinggal lihat yang belakang. Belakang itu apa? Maka di situ yang menentukan yang lebih besar. Kalau belakangnya ganjil, maka lebih besar penjumlahan angka-angka ganjil. Kalau belakangnya genap, lebih besar angka-angka genap. Kita lihat di soal. X adalah penjumlahan bilangan genap dari 152 sampai dengan 169. Y adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 152 sampai dengan 169. Batas akhirnya adalah 169. Dan kita tahu 169 itu adalah ganjil kita lingkari.
dan kita tahu ganjil adalah Y. Maka dari itu otomatis Y itu lebih besar dari X. Kita lihat di pilihan jawaban. Apakah ada? Ketika Y lebih besar dari X, otomatis pada saat X dikurangi Y, itu apakah lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih kecil, karena di sini kecil dikurangi besar, hasilnya adalah negatif. Negatif itu kurang dari 0, sehingga jawabannya adalah yang D. Mudah bukan? Kita tinggal lihat angka belakangnya, kemudian langsung pilihan jawabannya apa. Kita lanjut soal nomor 2. X adalah penjumlahan bilangan genap dari 152 sampai dengan 170. Sedangkan Y adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 152 sampai dengan 170. Hubungan X dan Y adalah titik-titik. Kita tadi sudah belajar bahwa kalau ketemu soal model begini, lihat saja angka belakangnya. Angka belakangnya adalah 170. 170 itu adalah genap. Genap itu adalah X. It means X lebih besar dari Y. Artinya ketika yang lebih besar di sini X kurangi Y ya. Besar dikurangi kecil, besar dikurangi kecil, maka hasilnya pasti positif atau lebih besar dari 0. Sehingga jawabannya adalah yang C. Soal-soal begini ingat, ini keluar di 2023, bisa 1, 2, bahkan ada yang dapat 3 soal. Semoga ini juga keluar di soalmu 2024. Baik yang kedinasan maupun CPNS. Let's go, kita bahas nomor 3. X adalah perkalian bilangan genap dari 152 sampai dengan 220. Sedangkan Y adalah perkalian bilangan ganjil dari 152 sampai dengan 220. Hubungan X dan Y adalah titik-titik. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu kita bicara penjumlahan. Di nomor 3 kita bicara perkalian. Di sini ada perkalian, sama-sama perkalian. Dan ingat, penjumlahan logiknya itu sama dengan ketika soalnya adalah perkalian. Sehingga soal nomor 3 pun kita tinggal lihat angka belakangnya itu genap atau ganjil. Angka paling belakangnya adalah 220. 220 itu adalah genap. Dan genap itu adalah X. Maksudnya apa? X lebih besar daripada Y. Ketika X lebih besar dari Y, maka ketika X kurangi Y lebih dari 0, jawabannya adalah yang C. Mudah? Teo itu mudah, jangan dipersulit. Langsung nomor 4. X adalah perkalian bilangan genap dari 222 sampai dengan 289. Sedangkan Y adalah perkalian bilangan ganjil dari 222 sampai dengan 289. Hubungan X dan Y adalah titik-titik. Ingat tadi, ketika penjumlahan sama perkalian logiknya sama, perkalian dan penjumlahan logiknya sama, angka terakhirnya adalah 289. 289 itu adalah ganjil, ganjil itu adalah Y, maka Y lebih besar dari X. Karena Y lebih besar dari X, manakala X dikurang Y, maka hasilnya pasti kurang dari 0 atau negatif. Jawabannya adalah yang D. 1-4 soal sudah saya kerjakan. Langsung habis ini kerjakan PR-nya dan tuliskan di kolom komentar kira-kira jawabannya apa. Kalau ada kesulitan, tanyakan di komentar, nanti insya Allah saya akan bantu jawab. Sebelum saya lanjut ke soal atau PR-nya, maka teman-teman saya ajak untuk belajar bersama saya untuk mempersiapkan sekolah kedinasan maupun CPNS 2024 dengan membeli buku Pejuang Pendidik yang sudah bonus bimbel juga 23 kali pertemuan. Ini buku paling worth it yang ada. Sudah beli buku, dapat bonus bimbel 23 kali pertemuan, bonus tryout lagi 25 tryout. Langsung check out, ada di kolom deskripsi. Harganya Rp149.000, sudah tersedia, langsung dikirimkan. Ini soal-soalnya silahkan dikerjakan. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Saya Arifisiti Pramusinta, Pejuang Pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.